Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca cuitan saya Awali Rizky dalam platform X atau Twitter kali ini membacakan beberapa cuitan terkait dengan siaran pers atau pengumuman dari Kementerian Keuangan tentang realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2025. Siaran pers tersebut dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, cuitan pertama itu saya tampilkan tentang pendapatan negara. Selain dari data yang tersedia di siaran pers tersebut, ya para pemirsa bisa lihat di YouTube, itu saya menyambungnya dengan data-data pada siaran pers tahun-tahun yang lampau. Nah, sehingga di situ saya sajikan data selama 7 tahun terakhir kondisi realisasi 1 Januari sampai dengan 31 Mei pada tiap tahun. Jadi dari tahun 2019 sampai dengan 2025 ya. Nah, itu jadinya kita bisa melihat batang biru dalam grafik tersebut menunjukkan realisasi realisasi pendapatan negara selama 5 bulan pertama APBN di tiap tahun ya. Skalanya di sebelah kiri triliun. Nah, untuk tahun 2025 yang baru saja diumumkan itu 995,3 triliun. Hampir 1000 ya, 995,3 triliun. Nah, itu dibandingkan dengan target setahun sampai dengan 31 Desember nanti, target tersebut adanya dalam Undang-Undang tentang APBN ya. Itu sudah 33,1%. 5 bulan 33,1% ya, bisa ya dibayangkan. Nah, targetnya sendiri sampai akhir tahun itu 3.005,1 triliun. Nah, yang menarik dari 7 tahun data yang saya tampilkan di grafik cuitan ini adalah capaian dalam artian presentasi dari target ya. Itu terendah. Jadi 33,1 itu terendah. Tahun 2024 sekitar 40,09, tahun 2023 45, di tahun 2022 47. Nah, menariknya lagi 33,1% dari target ini lebih rendah dibandingkan saat pandemi 2020. Gitu ya kira-kira. Nah, ini yang tidak digarisbawahi, tidak dinyatakan oleh Kementerian Keuangan, bukan dimanipulasi datanya, tetapi disamarkan. Ini tidak diungkapkan. Yang diungkapkan bahwa terjadi kenaikan bulan Mei dibandingkan bulan April seperti itu. Nah, mudah-mudahan cuitan saya ini bisa menambah informasi buat pemirsa. Jadi sekali lagi saya katakan di cuitan pertama ini, pendapatan negara selama 1 Januari sampai 31 Mei 2025 dibandingkan dengan target setahunnya, ini adalah yang terendah selama ini di daftar 7 tahun, tapi sebenarnya belasan tahun ya, karena lebih rendah bahkan dari COVID. Itu cuitan yang pertama. Nah, cuitan kedua, saya menampilkan data yang sama lagi dalam arti realisasi nominalnya di batang biru, tetapi kali ini tidak dikaitkan dengan target, tapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi 1 Januari sampai 31 Mei 2025 dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun 2024, sama-sama 5 bulan pertama. Nah, pada saat siaran pers Kementerian Keuangan yang sekitar 2 jam itu, angka ini tidak disajikan, di tabelnya tidak disajikan. Padahal di bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun lalu, itu selain presentasi dari target, ditampilkan juga perubahan lah ya dari tahun sebelumnya. Nah, saya hitung lalu dari data yang ada diolah sendiri, ternyata capaian 2025 ini kontraksi turun. Tadi kan 995,3 triliun. Nah, di tahun 2024 untuk kurun 5 bulan itu sudah mencapai 11.123,52 triliun. Jadi lebih sedikit ya. Maka disebut turun atau kontraksi minus 11,41%. Kalau dilihat gambar ini, minus ini biasanya malah naik ya. Ini turun. Dan penurunannya lebih drastis dibandingkan pada saat pandemi 2020 dibandingkan 2019.
Jadi begitu ya, saya tulis di cuitan itu kok disamarkan, tidak diinformasikan secara terbuka bahwa terjadi kontraksi. Dan kita juga melihat dari grafik saya itu, yang saya olah itu, tahun kemarin juga begitu. Jadi 2024 untuk 5 bulan pertama juga ternyata lebih rendah dibandingkan 2023. Kontraksi juga meskipun hanya min 9,02%. Artinya dalam 2 tahun ini sebetulnya keadaan pendapatan negara tidak sebaik biasanya. Nah, cuitan ketiganya adalah rinciannya. Jadi pendapatan negara itu terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, lalu kita lihat penerimaan perpajakan bagaimana. Sama caranya digambarkan dengan nominal di batang biru. Lalu ada presentasi atas targetnya. Nah, di tahun 2025 ini didapat 800,62 triliun. Tadi kan 995 totalnya. Bagian perpajakannya 806,2 triliun. Nah, secara persentasi itu 32,40% dari target. Ini 5 bulan loh sudah. Nah, artinya ini kemungkinan tidak berhasil mencapai target di 2020 sudah sangat besar sekali. Dan yang penting ini capaian terendah selama 5 tahun terakhir. Hampir sama dengan capaian, memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan, lebih rendah bukan sedikit lebih rendah. Dari 2020 juga sama. Waktu itu 35,98%. Jadi akan shortfall ini. Tahun kemarin juga sudah begitu. Tahun 2024 itu selama 5 bulan sekitar 37%, nah sampai akhir nanti dapatnya hanya sekitar 97%. Jadi dari data ini kemungkinan besar akan terjadi shortfall. Shortfall itu tidak tercapainya target yang ditetapkan APBN, kecuali APBN-nya nanti dirubah. Nah, cuitan yang keempat mengolah dari sisi pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Jadi sama datanya dari sisi nominal. Tadi 806,2 itu lebih rendah dari tahun 2024 yang mencapai 869,5 dan lebih rendah dari tahun 2022 dan 2023. Jadi ini terendah secara nominal selama 4 tahun. Nah, padahal kita harus menyadari ya bahwa harga-harga itu biarpun inflasi rendah kan naik. Mestinya kan pajak misalnya PPN secara nominal kalau kuantitasnya sama kan akan naik dari sisi nominalnya. Jadi ini indikasi yang buruk juga dan melanjutkan situasi di tahun 2024 di mana 1 tahun lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini agak jarang ya dalam fenomena APBN. Jadi 2024-2025 ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda perpajakan ini tidak berjalan lancar dan itu bisa mengindikasikan ekonomi yang lesu, melemah, daya beli yang cenderung menurun. Meskipun Kementerian Keuangan tidak mau mengakuinya, itu cara menafsirkannya beda ya. Ini saya kira pemirsa juga berhak tahu bahwa dari data ini buat saya ekonom, ini udah jelas ini menunjukkan ekonomi yang melemah. Itu perpajakan. Nah, bagian kedua dari pendapatan adalah penerimaan negara bukan pajak. Bagaimana kondisinya? Nah, penerimaan negara bukan pajak itu juga sebetulnya tidak bagus ya. Cuma memang dari sisi porsi itu masih lumayan, 36,7% dibandingkan target. Yang tadi kan di bawah 35 semua. Jadi dapat 188,7 triliun itu juga yang terendah selama kurang lebih 4 tahun. Meskipun lebih baik dari saat COVID ya. Tetapi secara persentasi ini terendah selama ini. Nah, itu pun masih dibantu oleh target yang sudah diturunkan sebenarnya. Jadi target 2025 itu lebih rendah dibandingkan realisasi APBN 2024. Targetnya cuma 513,6 triliun. Padahal realisasi di tahun 2024 itu 579,57 triliun. Ya, waktu itu dibuat target ini diturunkan masuk akal ya karena dugaan harga komoditas yang kemungkinan akan menurun di sepanjang 2025. Begitu juga dengan kondisi-kondisi aktivitas produksi komoditas penting kita untuk yang memberikan penerimaan sumber daya alam. Nah, terkonfirmasi lagi dari cuitan yang ke-6. Cuitan ke-6 menampilkan pertumbuhan PNBP dari tahun ke tahun. Jadi kontraksi. Jadi tahun 2025 ini selama 5 bulan
itu turun nyaris hampir 25% ya. 25% dibandingkan di tahun 2024. Dan gambar grafiknya itu kelihatan tuh tajam turunnya kan. Nah, maka sampai akhir tahun nanti PNBP saya kira pertama sulit untuk mencapai target. Dan kedua karena targetnya sendiri lebih rendah dari tahun 2024, berarti kan juga secara nominal akan lebih rendah menurut realisasi 5 bulan ini diproyeksikan ke depan. Nah tahun lalu di tahun 2024 sebetulnya perpajakan, kan tadi pendapatan negara terdiri dari perpajakan dan PNBP ya. Itu ketika perpajakannya tidak mencapai target tahun kemarin, PNBP-nya jauh melampaui target. Maka total pendapatan negara terselamatkan nyaris sedikit di atas target karena ditopang oleh PNBP. Nah tahun ini perpajakan kelihatannya akan berkinerja tidak lebih baik dari tahun lalu, sedangkan PNBP nampaknya akan berkinerja tidak sebaik tahun lalu. Maka secara keseluruhan saya kira tantangan pengelolaan APBN kita adalah prospek pendapatan negara yang akan mengalami penurunan di tahun 2025 ini, atau kalaupun naik sedikit maka jauh dari target yang diharapkan.